Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Fernando dari kelas 4 IC. Dan rekan saya bernama Eri Al-Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 alat yang ada dalam industri. Yang pertama yaitu pressure gauge, adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas di lintas industri. Ini adalah instrumen penting karena juga membantu mengontrol tingkat tekanan dan dalam cairan dan gas, serta menjaga dalam batas yang diperlukan. Ya, penjelasan singkat tentang prinsip kerja pressure gauge, yaitu prinsip kerjanya adalah mengukur tekanan didasarkan pada hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diperlukan untuk memperluas atau mengompres skala Pegas secara linear berkaitan dengan jarak ekstensi atau kompresi. Selanjutnya, dan yang kedua, flow transmitter. Transmitter sendiri dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk menyampaikan kondisi mengenai besaran proses. Dengan adanya piranti tersebut, maka keadaan pada tempat tertentu bisa dipantau, dilihat atau dikendalikan dengan cara remote dari tempat yang jauh. Pada flow transmitter sendiri, yang dipantau adalah proses aliran flow. Dengan namanya sederhananya, flow transmitter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida cair. Hasil pengukuran atas kecepatan aliran fluida tersebut nantinya akan dikirim ke controller. Contohnya pada industri recycle air, industri penjernihan air, pengemburan dan pengolahan minyak, dan masih banyak lagi. Namun tidak hanya cairan, fluida yang melewati atau diukur dengan flow transmitter juga bisa berupa gas maupun solid. Akan tetapi, paling banyak memang digunakan untuk mengukur aliran fluida air dan gas, sehingga tidak heran apabila kedua flow meter tersebut cukup populer di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, transfer pump. Transfer pump atau secara lebih mudahnya disebut pompa transfer merupakan perangkat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau bahan lainnya. Pompa transfer memiliki sistem berupa alat hisap yang dapat memudahkan untuk membawa cairan dari satu titik ke titik lainnya. Alat ini dapat mentransfer cairan, minyak dan air, dan gas, bensin, gas butana, oksigen, dan nitrogen. Berdasarkan penggunaan pompa transfer tersebut, ranah penggunaannya sangat sesuai pada lingkungan kerja yang membutuhkan perpindahan cairan ataupun material dari area satu ke area lainnya. Jenis-jenis transfer pump pasaran sendiri banyak sekali berbagai macam jenisnya, di mana pengkategorian jenis pompa transfer ini bisa biasanya berdasarkan ragam penggunanya. Selain berdasarkan penggunaannya, pengkategorian alat ini juga dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya. Pemilihan penggunaan dari alat ini sangat bergantung pada jenis material apa yang akan ditransfer serta sistem perpindahan dari material tersebut. Karakteristik pompa jenis AC dan DC. Adapun klasifikasi tersebut yaitu AC/DC transfer pump. AC alternating current transfer pump merupakan pompa material secara bolak-balik. Sedangkan untuk DC, direct current transfer pump adalah pompa transfer yang memiliki sistem perpindahan atau transfer secara direct. Baiklah, saya Erik Al-Ghazali. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pneumatic control valve. Pneumatic valve merupakan alat untuk mengendalikan aliran cairan atau udara gas dalam sebuah sistem pneumatik. Katup pneumatik juga dikenal sebagai katup kontrol arah. Fungsi utama katup pneumatik adalah untuk mengalihkan aliran udara. Bagaimana cara kerja katup kontrol pneumatik? Katup kontrol pneumatik dapat menurunkan tekanan secara terkontrol dengan bantuan aktuator dan pengatur posisi dengan pengontrol untuk mengemudikannya. Apa saja jenis katup pneumatik? Yaitu yang pertama, katup kontrol arah. Dua, katup kontrol satu arah. Katup kontrol aliran. Dan keempat, katup kontrol tekanan. Dan kelima, katup kontrol arah. Selanjutnya, hoist crane. Pada dunia industri pasti Anda akan menggunakan aneka jenis crane untuk memudahkan pekerjaan. Ada berbagai macam jenis crane berdasarkan bentuk maupun fungsinya. Salah satunya adalah hoist crane. Hoist crane adalah salah satu alat yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lainnya. Oleh karena itu, menggunakan hoist crane dalam pekerjaan tentunya lebih mudah dan efisien. Pengertian hoist. Menurut bahasa Inggris, hoist artinya adalah kontrol. Dari arti tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hoist adalah alat bantu yang berfungsi untuk memindahkan maupun mengangkat barang.
Cara kerja hoist. Hoist dan kren adalah satu kesatuan dengan prinsip kerja yang tidak dapat dipisahkan. Tapi perlu Anda tahu hoist terbagi dalam dua sistem kerja, yaitu manual hoist dan electric hoist. Komponen hoist kren, yaitu yang pertama electric hoist, berfungsi mengatur gerakan hoist dengan menggunakan sumber daya listrik. Yang kedua motor listrik penggerak hoist dan kren dengan memanfaatkan sistem kerja electric hoist. Yang ketiga chain atau rantai hoist manual, pemutar dan penarik sebuah kontrol pada hoist. Keempat rem motor, menahan atau menghentikan laju motor penggerak ketika sebuah sistem pengangkat sedang berjalan. Electric hoist. Jenis hoist kren ini menggunakan chain atau wire rope yang dipasang pada sebuah drum serta dilengkapi dengan chain guide atau rope guide. Pneumatic hoist. Jenis hoist kren selanjutnya air hoist atau pneumatik, menggunakan tekanan udara untuk memberikan yang diperlukan dalam mengangkat beban. Ketiga yaitu manual. Jenis hoist manual, chain block atau lever block, mirip dengan sebuah kontrol yang mengubah arah gaya sehingga kerja yang dilakukan lebih mudah. Yang keempat, hydraulic hoist jenis ini menggunakan mekanisme piston yang berbasis oli dan bekerja berdasarkan hukum Pascal. Baiklah, itu saya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.